Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 5 PBL 405 Sistem Informasi Rekrutmen dengan pengusung proyek yaitu PT Sumitomo Waring System Batam dengan manajer proyek itu Pak Suno Sibagariang, dan nama kelompok kami yaitu terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Arina Junita, 2 teman saya itu Fransio Diego dan Gangga Diargo. Oke, lanjut saja. Apa sih sistem informasi rekrutmen? Sistem informasi rekrutmen merupakan sebuah website yang digunakan sebagai wadah untuk mendapatkan tambahan karyawan sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan melalui beberapa tahapan dan proses seleksi. Oke, lanjut saja. Ini luaran proyek. Di sini terdapat use case dan IRD serta gambaran proyeknya. Untuk use case diagram dan IRD akan dijelaskan oleh Gangga Hindiargo. Klinisnya baik. Di sini saya akan menjelaskan dari luaran proyek sistem, yaitu yang pertama use case diagram. Di sini ada 3 akses, yaitu akses pelamar, interviewer, dan untuk pelamar sendiri itu untuk pertama kalinya dia akan melihat dari 4 fungsi, yaitu melihat info loker, membuat akun, mendaftar sesuai loker, dan melakukan verifikasi akun. Nah, setelah login baru dia dapat mengakses atau memiliki akses ke yang lainnya. Begitu juga untuk interviewer dan admin. Lalu di sini ada year diagram. Nah, untuk koordinasinya sendiri itu ada mengelola itu one to many, dan yang mengelola satunya lagi ini dari admin ke interviewer itu one to many, untuk admin dan ke lowongan itu one to many, dan admin ke pelamar itu one to many. Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan dari tampilan luar project kami atau desain UI dari project kami. Di sini pertama ada halaman depan dari website kami, yaitu halaman PT Sumitomo. Di sini terdapat ada profil PT Sumitomo dan juga ada job vakansi Sumitomo di bagian footernya. Kemudian ada halaman registrasi. Dari halaman ini para pelamar bisa memasukkan data diri mereka untuk membuat akun, di mana mereka kemudian bisa mengisi ID data lebih lengkap lagi di dashboard pelamar. Kemudian ada data admin, dashboard admin. Di sini adalah dashboard yang bisa diakses admin setelah mereka melakukan proses login. Ada beberapa fitur utama di sini, dari fitur buat lowongan, data pelamar, hasil ujian, data interview, data pengguna, data lowongan. Dan juga di sini di dalam dashboard ini juga terdapat grafik dan data utama dari dashboard kami. Kemudian selanjutnya ada data daftar pelamar atau data pelamar yang bisa dilihat dari dashboard admin. Di sini admin dapat melihat data pelamar yang ada dari nama, KTP, dan NIK-nya, dan status penerimaan atau belumnya. Di sini juga ada fitur untuk mencari pelamar berdasarkan nama. Lanjut, buat lowongan atau fitur pembuat lowongan. Di sini adalah fitur di mana admin bisa membuat lowongan baru yang akan ditampilkan di halaman depan. Kemudian ada halaman data interview atau di mana admin di sini bisa melihat data interview yang datang atau yang sudah selesai. Dan juga di sini ada menu untuk cari interview. Di sini juga ada tombol untuk membuat interview baru untuk lowongan yang akan datang. Kemudian data hasil ujian lowongan saat ini adalah data hasil ujian, di mana pada menu ini Anda bisa melihat data atau hasil ujian pelamar setelah ujian. Dan di sini terdapat nama pelamar, ID pelamar, status, dan juga aksi apakah pelamar dianggap lulus atau tidak. Ada tombol lulus untuk meluluskan, tombol gagal untuk menggagalkan. Kemudian ada data user atau data pengguna dari website ini. Data user di sini cukup sederhana, terdapat ID pengguna, nomor lengkap, tanggal pembuatan akun, jenis pengguna, dan status apakah akun ini aktif atau tidak. Lanjut, ada data lowongan. Berikut di sini ada di sini pada menu dashboard ini admin dapat melihat data-data lowongan sudah dibuat dengan statusnya apakah sudah selesai atau belum, di mana selesai maksudnya sudah selesai dilakukan pembukaan lowongannya. Ada ID lowongan, nama lowongan, dan tanggal pendaftaran. Dan juga ada kolom pencarian lowongan berdasarkan nama lowongan atau ID lowongan. Kemudian lanjut pembuatan interview. Di sini admin dapat membuat interview baru dari lowongan yang sudah ada. Kolom yang dibutuhkan di sini adalah nama interview dan tanggal interview dilakukan, dan juga lokasi di mana interview akan dilakukan. Kemudian ada menu dashboard interview. Dashboard ini cukup sederhana. Dashboard ini ditujukan untuk para interviewer untuk melihat jadwal interview yang akan datang, dari tanggal interview, tempat interview, dan jumlah peserta interview dan lowongan yang akan diinterviewkan. Kemudian ada data peserta, terdapat ada 4 kolom di sini, yaitu nick, nama, umur dari interview, dan terakhir adalah aksi interviewer untuk apakah memulai interview atau tidak. Serta yang ditampilkan adalah data dari partisipan interview yang dibuka. Ada juga kolom pencarian interviewer dari menggunakan nama. Kemudian riwayat interview, yaitu
adalah list data interview yang sudah dilakukan oleh interviewer, bisa dilihat di sini, dan juga bisa melakukan pencarian data interview melalui tanggal interview ataupun nama interviewer. Kemudian adalah sistem penilaian, di mana interviewer memberikan penilaian terhadap peserta yang akan interview. Di sini terdapat nama peserta dan nomor peserta, dan kemudian adalah penilaian interview, dan juga ada kolom lulus atau tidak lulusnya. Interviewer bebas mengisi kolom ini kepada peserta yang interviewkan. Kemudian lanjut kepada menu dashboard pelamar. Di sini ada terdapat dua menu sederhana yang ditujukan untuk membantu pelamar dalam mengisi data pelamar. Di sini ada data diri pribadi, data riwayat, dan data lain-lain pelamar yang bisa diisi di sini terlebih lengkap. Karena pada halaman registrasi hanya ada data utama untuk membuat akun. Di sini ada data-data yang digunakan untuk kebutuhan penerimaan ataupun kebutuhan pelamar. Kemudian ada hasil seleksi. Ini adalah hasil seleksi apakah pelamar yang melamar diterima atau tidak. Di sini bisa dilihat dari nama pelamar, data-data pelamar, nama, umur, bangun dilamar. Kemudian ada status apakah pelamar diterima atau tidak. Oke, selesai. Selanjutnya dilanjutkan lagi logbook. Oke, untuk laporan logbook sendiri itu ada dari sprint 1 hingga sprint 9. Itu perencanaan dan implementasi. Nah, untuk di perencanaan dan implementasi ini sendiri itu udah include yang pertama itu menyusun fitur-fitur pada sistem informasi rekrutmen, lalu membuat UI, lalu membuat form pendaftaran, menampilkan profil perusahaan, menampilkan hasil ujian, lalu membuat form interview dan membuat posisi lowongan yang dibuka. Selanjutnya ada kendala dalam penyelesaian proyek, yaitu yang pertama waktu pengerjaan yang kurang lama, dan yang kedua itu banyaknya tugas mata kuliah lain. Untuk pembagian kerja, Franz Diego mendapatkan bagian front end dan back end, dan Junita itu logbook, IRI dan use case, dan Gangga Hindiarko mendapatkan bagian desain UI. Untuk rencana selanjutnya itu akan membuat rencana skema database dan membuat API back end. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.